jawab. Semangat dong, guys. Ayo, Falihah. Pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti itu dong, kalau menjawab salam tuh harus semangat karena salam itu wajib. Menjawab salam ya wajib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya kita telah diberikan sehat walafiat sehingga kita pada malam hari ini bisa berjumpa dan berkumpul di majelis yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan di sini saya Fafa yang akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Bijak Ramadan selaku pemateri kita pada malam hari ini sekaligus founder dari Sirzimah yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya dan bersedia membagikan ilmunya untuk kita semua di sini. Juga terkhususnya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dan mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam forum majelis ini. Masya Allah, di sini yang hadir lumayan ya, ada 222 orang dan nolnya jangan lupa dikurangin. Tahu nggak sih? Teman-teman itu semua istimewa dan teman-teman adalah orang-orang pilihan Allah yang di saat anak-anak muda yang lain mulai sibuk pacaran, sibuk healing, sana-sini yang tidak jelas, tapi Masya Allah healingnya teman-teman tuh di majelis ilmu. Kalian semua luar biasa. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan waktu, kenikmatan kesehatan juga hidayah, agar bisa hadir di forum-forum majelis ilmu yang paling utama itu adalah iman teman-teman. Karena jika di hati kita tidak ada iman, tidak mungkin teman-teman bisa hadir di forum kajian pada malam hari ini. Baik, sebelumnya saya izin ingatkan beberapa adab yang harus ditaati saat forum kajian berlangsung. Pertama, menggunakan pakaian yang rapi serta menutup aurat. Siapkan catatan untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Lebih afdolnya mungkin dalam keadaan berwudu serta menghadap ke kiblat. Dan teman-teman jika ingin on cam, tafadhol asal tidak mengganggu, asal menutup aurat dan mohon untuk tidak live sembarangan. Mungkin itu adalah beberapa adab yang harus ditaati saat forum kajian berlangsung. Oke, lanjut. Saya izin membacakan susunan acara kita pada malam hari ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi sekaligus perkenalan pemateri. Mungkin ada teman-teman kita yang baru join. Jadi nanti Kak Bijak tolong perkenalkan kembali. Yang ketiga sesi tanya jawab. Yang keempat doa serta penutup. Dan itulah beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Baik, kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kajian sudah kita buka. Baik, selanjutnya kita kenalan dulu sama pemateri kita. Siapa sih pemateri kita pada malam hari ini? Siapa sih yang nggak tahu sama Kak Bijak, yang nggak tahu sama beliau satu ini? Tapi teman-teman di sini pasti sudah pada tahu kan sama Kak Bijak Ramadan, karena ini sudah pertemuan kesekian kalinya ya teman-teman. Jadi mungkin tidak perlu diperkenalkan lagi. Tapi kalau Kak Bijak mau memperkenalkan diri ya nggak apa-apa. Dan kita malam ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi
Hamlatil Quran, dan teman-teman bisa buka file yang saya kirim tadi di halaman 35 agar kita juga lebih mudah untuk memahami kalau sambil baca filenya. Baik teman-teman, agar tidak terlalu memakan banyak waktu lagi, kita mulai saja kajian pada malam hari ini. Baik untuk Kak Bijak, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo kakak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah. Ini MC-nya hari ini kenapa sangat ceria ya MC-nya ya? Sepertinya baru turun gaji sepertinya. Justru belum kak. Oh, justru belum. Bagus. Itu menunjukkan keikhlasan ya. Jadi orang ikhlas itu baik ada gaji atau nggak gaji tetap semangat terus, karena yang diharapkan bukan materi lagi, tapi yang diharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ya, keren. alhamdulillah. Mantap nih, semangatnya bagus ya. Semangat. Oke, sebelumnya kita izin buka dulu ya, nanti baru kita sedikit sapa-sapa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha hadhihi ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atana yakin. Alhamdulillah. Kita ucapkan, saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat berpeluang serta nikmat Islam. Sehingga kita bisa kembali bertatap wajah, kita bisa kembali belajar, kita bisa bertemu lagi di kajian pekanan, yaitu membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Alhamdulillah, dan ini perlu kita syukuri. Dikatakan juga dalam sebuah perkataan Arab atau dalam sebuah nasihat Arab itu bilang, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaroha ilal maghduh. Artinya kesehatan itu layaknya sebuah mahkota yang dikenakan oleh orang-orang yang sehat. Dan tidak ada yang bisa melihatnya, tidak ada yang bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang-orang yang sakit. Saya ulangi, kesehatan itu layaknya sebuah mahkota yang dikenakan oleh orang-orang sehat. Dan tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang-orang yang sakit. Gitu. Jadi kalau kita sakit, baru kita bisa melihat, oh dia pakai mahkota kesehatan. Gitu. Jadi maksudnya, oh dia sekarang sehat. Baru dia merasa itu. Baru dia merasa mahalnya kesehatan saat dia sudah merasakan kesakitan. Gitu. Jadi sebelum itu hilang, syukuri. Apapun itu. Sebelum itu hilang, disyukuri ya. Kesehatan, rezeki, perhatian misalnya. Apapun itu. Oke ya. Yang kedua, salawat salam semoga salat dan junjungan kepada suri tauladan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya sampai yaumul qiyamah. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita outfit saya hari ini tidak ada outfit keagamaan sama sekali, cuma peci ya. Karena memang ini baru pulang kampus, jadi buru-buru pulang, makan, habis itu langsung buka kitab. Ada kitabnya di sini. Jadi mohon maaf kalau nggak sempat ganti dan sebagainya. Dan nggak lupa saya ditemani oleh botol bocil ya. Ini adalah suplemen saya. Teh sama jeruk menemani kita di musim dingin di Libya. Jadi sekarang di Libya musim dingin, jadi kita harus menjaga metabolisme tubuh kita untuk tetap baik ya, seperti itu. Ya sebenarnya ini kurang penting ya, cuma ini mungkin sedikit pelemasan sebelum kita masuk ke dalam kajian. Mungkin saya juga mau bertanya teman-teman sekalian gimana kabarnya? Semoga sehat, semoga lancar-lancar terus ya. Sehat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Semangatnya admin kita kali ini, tolong dinaikin gaji admin ya. Gaji admin dinaikin. Oke? Wah, terima kasih Om Bijak. Oke. Insya Allah, Bang.
padahal selama ini nggak ada gaji gitu ya. Oke. Gimana sekarang? Pokoknya saya berharap semoga teman-teman sekalian dimudahkan, teman-teman sekalian dilancarkan urusannya. Apapun yang sedang dikerjakan semoga dimudahkan, apapun itu, lagi rapat atau lagi belajar atau lagi nyari kerjaan atau ada yang lagi lamaran atau ada yang lagi tulis skripsi atau ada yang lagi kerja, sekali sembari kerja buka Google Meet-nya terus ditaruh di sampingnya sambil kerja gitu. Itu Masya Allah banget. Jadi semangat belajar tetap gak bisa hilang, tetap nyimak. Ada yang tadi bilang, Kak izin Kak tadi lagi rapat dan lain sebagainya. Nah, itu keren banget. Itu keren banget. Maka semoga itu dimudahkan. Dimudahkan. Nggak hanya itu saja yang dimudahkan, tapi semoga jalan-jalan kita menuju ke surga dimudahkan. Dan itu bukan perkataan saya. Itu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu, yang menyibukkan dirinya dalam ilmu, ya, dibandingkan sibuk kepada meminta kepadaku, Allah bilang a'taituhu kullama sa'alathu as-sa'ilin. Ya artinya barang siapa orang yang menyibukkan dirinya kepada ilmu, maka saya akan memberikan kepadanya hal-hal yang diminta oleh orang-orang yang minta. Masya Allah tuh, keren kan? Jadi cukup kita dengan belajar ilmu, baca kitab, ngaji ilmu, itu Allah akan memberikan kita apa yang diminta-minta Allah teman-teman kita yang minta. Misalnya nih, saya di sini belajar, ada si Fulan yang sedang minta, kita duduk barengan nih kan. Saya belajar, fokus belajar. Si Fulan itu minta, ya Allah berikan saya jodoh, ya Allah berikan saya rezeki yang luas, rezeki yang berkah, ya Allah berikanlah saya pasangan yang baik, ya Allah berikanlah saya rumah, ya Allah berikanlah saya kemudahan, kelancaran, skripsi dan lain sebagainya. Saya nggak minta nih. Maka Allah bilang, maka saya akan memberikan orang yang belajar tersebut hal-hal yang diminta oleh orang yang meminta, gitu. Orang-orang yang meminta tadi, bahkan saya berikan lebih. Gitu. Masya Allah gitu. Jadi cheat banget ya. Ini kita belajar ilmu itu kan cheat, ya. Life hack gitu. Gimana caranya kita motong jalan, motong orang-orang yang minta tanpa kita minta banyak, tanpa kita menyebutkan banyak hal, tapi Allah kasih ke kita. Itu makanya kenapa para penuntut ilmu itu tidak pernah miskin. Gitu. Makanya teman-teman sekalian, yuk semangat lagi nuntut ilmunya. Dan tetap motivasi sebelum kita belajar, dalil atau hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan ya, misalnya ada teman-teman yang rumahnya di Jakarta, terus pengen nuntut ilmu di Bogor misalnya, jalan itu man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fi ilman, yang dimana jalan tersebut adalah jalan yang teman-teman ingin menuntut ilmu, maka dengan perjalanan tersebut Allah akan memudahkan langkah-langkah teman-teman ke surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Makanya sebagaimana pengganti atau analogi dari jalan tadi, teman-teman mungkin bisa aja kayak yang lagi kerja, yang lagi rapat, yang lagi skripsi, ada waktu sejam nih lumayan gitu kan, sembari nulis atau sembari apa, atau pengen sengaja waktu rehat daripada nonton YouTube, daripada scroll TikTok, cobalah kita ikut kajian nih, pasang HP di sebelah, taruh kitab, baca bukunya, belajar sejak itu Allah sudah kasih dia hal-hal yang diminta oleh orang-orang yang minta, bahkan lebih, dan Allah sudah memudahkan langkah dia menuju surga. Masya Allah. Ini saya jadi ngobrol banyak karena vibes-nya baik ya. Vibes-nya baik, jadi vibes yang baik adalah awal yang baik. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada para admin yang vibes-nya sudah baik ya. Oke, teman-teman sekalian, dimanapun teman berada, kita akan mulai mengkaji kitab apa? At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Lagi-lagi saya katakan At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ini adalah, artinya At-Tibyan adalah penjelasan. Jadi sekarang kita membaca kitab tentang penjelasan. Penjelasan apa? Adab-adab para penghafal Al-Quran atau adab-adab para pemegang Al-Quran. Maksudnya para orang-orang yang melazimi Quran. Seperti itu. Dan tapi fokus, oh saya nggak ngafal Quran berarti saya nggak dapat ini. Enggak. Ini tidak hanya
spesial buat para penghafal Quran, tapi seluruh untuk yang berkutat dalam mengajar Al-Quran sedang belajar sini. Gitu. Karena dari dalamnya dikasih itu adab-adab seorang guru, adab-adab seorang tolib, murid gitu. Dan kenapa kita memilih buku ini dulu? Karena perkataannya adab itu lebih baik daripada ilmu. Sampai dikatakan bahwasanya para ulama itu ada yang bilang, saya lebih mencintai orang-orang yang beradab dibandingkan orang yang berilmu. Kenapa? Karena kalau berilmu saja, iblis itu sudah lebih berilmu daripada manusia. Tapi iblis dengan ilmunya tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Jadi ilmu tanpa adab itu masalah. Tapi ilmu dengan adab kita menjadi perhiasan. Oke teman-teman sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah banyak sedikit pembukaan pada sore hari ini. Sudah banyak yang saya sampaikan. Sekarang kita langsung aja yuk ke bukunya. Kita langsung aja share screen biar kita langsung belajar bareng-bareng. Dan sedikit disclaimer, nanti kalau share screen saya nggak ada, sayanya nggak kelihatan, jadi fokus ke kitab aja. Gitu. Kenapa nggak ada kakaknya gitu? Kenapa nggak ada saya? Ya karena saya nggak tahu di situ peraturan dari Google Meet-nya kayak gitu. Saya pakai iPad sekarang, jadi nggak tahu kenapa kok nggak ada. Gitu ya. Makanya saya kemarin udah bilang sama admin tolong pakai Zoom aja biar sayanya kelihatan juga, tapi mereka nggak langsung kasih Zoom. Mana juga nggak tahu ya. Oke, karena kekurangan dana ya. Baik, nggak usah cerita. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan OTW ke kitab. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah kelihatan bukunya? Sudah, Kak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Seperti biasa teman-teman. Seperti biasa, saat membaca kitab, kita harus membaca doa. Doa itu selalu ada dimanapun dan kapanpun agar pahalanya tidak terputus. Nah, sekarang siapa nih gilirannya mau baca doa, baca kitab? Ayo, saya sudah membiasakan ini sekarang. Silahkan. Ada yang mau baca? Kesempatan. Ada yang baca nggak? Boleh? Kalau ada hands up ya, kalau nggak ada udah nggak apa-apa. Yuk, ada biasanya kita punya adab-adab baca kitab. Ada yang bisa? Krik 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 krik. Itu Suara. ada yang Coba yuk, bisa yuk. Yang angkat tangan bismillah. Siapa yang angkat tangan tadi? Saya nggak kelihatan di sini. Nia, Kak Konita ya. Yuk, Kak Konita ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bi ulumihi fi darain amin. Amin. Alhamdulillah. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu buat saudara Konita. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ada peningkatan sedikit demi sedikit. Ya teman-teman jangan mau kalah. Bisa, harus bisa. Ya minimal nanti kalau ditanya belajar apa di Syirdimah gitu, belajar apa sama Bijak Ramadan, belajar doa, baca kitab gitu ya. Nafa'anallah bi ulumihi wa ulumi syekhina fid darain. Saya sudah jelaskan berkali-kali artinya apa itu. Saat kita membaca buku kita ada doanya. Apa arti doanya? Arti doanya adalah semoga Allah ya menjadikan saya bermanfaat dengan ilmu penulis dan ilmu guru-guru kami di dunia dan di akhirat gitu. Karena saya katakan berkali-kali, kalau ilmu itu tidak bermanfaat, maka ilmu itu tidak akan memberikan kebaikan. Sebagaimana air, kalau nggak mengalir, maka air tersebut
tidak bisa memberikan kebaikan. Maksudnya kenapa? Karena teman-teman tahu nggak, kalau air itu mampet, air itu nggak mengalir, berhenti di sebuah tempat, ya, tidak mengalir, maka kita bahkan dilarang untuk berwudu dengan air tersebut. Karena jadi najis. Gitu. Jadi air kalau nggak ngalir itu jadi najis. Bahkan ada dalilnya. Gitu kan? La yaqtasil ahadukum fil ma'id daim, ya, wa huwa junubun gitu. Jangan kamu mandi junub di air yang tidak bergerak gitu. Itu membuktikan bahwasanya sebagaimana air yang kalau tidak bergerak itu tidak akan memberikan kebaikan, sebagaimana itu juga ilmu. Kalau tidak bermanfaat, tidak akan memberikan kebaikan. Makanya, lagi-lagi setiap permulaan kita belajar kitab, pasti saya bilang kita berdoa semoga Allah menjadikan ilmu ini bermanfaat. Bermanfaat itu apa? Dapat memberikan efek baik kepada kita, maupun memberikan efek baik kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah makna bermanfaat. Seperti itu teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita mulai kajiannya ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nafa'anallah bi'ulumihi wa ulumi syekhina fidarain. Sekarang kita mulai di sini. Oke, kita mulai dari sini. Sekarang teman-teman, sebelum kita mulai, saya ngasih sedikit penjelasan sedikit. Sekarang kita ini masuk ke dalam bab yang namanya bab berbuat baik kepada murid. Oke, sekarang kita masuk bab apa? Berbuat baik kepada murid. Jadi ini seolah-olah bab buat kalian para guru dan calon guru. Nah, hendaknya dia memiliki adab-adab ini. Gitu ya, paham ya? Jadi sekarang apa? Kita masuk dalam apa? Bab, saya tulis di sini pelan-pelan, saya tulis di sini. Bab berbuat baik kepada murid. Nah, ini sering dilupakan. Kita selalu berpikir yang harus berbuat baik murid aja kepada guru. Gitu kan? Padahal sebaliknya juga, seorang guru wajib berbuat baik kepada murid. Jadi sekarang adalah materinya berbuat baik kepada murid. Ini adalah materi yang ditujukan untuk para guru maupun calon guru maupun kamu orang yang akan mengajarkan kelak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Oke, faslun. Wayam bagilahu. Kita baca pelan-pelan. Faslun itu bab baru ya. Ada kata ini artinya bab baru. Kalau ada kata faslun, ada bab baru di sini biasanya. Oke, faslun. Bab baru. Wayam bagi lahu ayarzuqa bima yaqra'u ila alaihi wa yurahib bihi wa yuhsina ilaihi bihasbi halihi atau haliha. Dan diharapkan ya kepada para guru untuk berlemah lembut kepada orang-orang yang belajar kepadanya. Oke, lembah lembut ya. Para guru untuk lemah lembut kepada murid yang ingin belajar kepadanya. Wa yu'ayyurahiba bihi wa yuhsina ilaihi bihasbi haliha bukan halihima ya. Wa ayyurahiba bihi, dan saat datang hendaklah dia menyambutnya. Nah, jadi saat murid datang, kita datang. Murid datang kepada kita bilang, "Halo, gimana kabar kamu?" gitu ya. Wa ayyurahiba bihi wa yuhsina ilaihi bihasbi haliha, dan berbuat baik kepadanya ya sesuai keadaannya. Jadi kalau misalnya kita lagi dalam kelas, terus ada murid datang, ya kita sapa, "Halo, selamat datang, gimana kabar kamu?" dan lain sebagainya. Kata-kata rohaba yurahibu ini sering kita temukan kalau mau datang Ramadan. Apa? Marhaban. Nah, ini dia, marhaban. Marhaban ya nurul
Saya nggak tahu lanjutannya apa. Oke, marhaban. Jadi apa artinya marhaban? Saya bilang di sini, hendaklah dia menyambutnya. Nah, apa jadi artinya marhaban? Apa artinya marhaban? Selamat datang. Selamat datang. Bagus. Jadi teman-teman bisa tuh dipakai tuh nanti tuh kata marhaban tuh, dipakai tuh mufradatnya, kosakata dipakai tuh. Sudah punya suami atau sudah punya pasangan ya. Ada suaminya atau ada istrinya nanti datang, marhaban ya habibi gitu, boleh, boleh. Tapi setahu saya di sini jomblo semua ya, belum ada pasangan ya. Oke, saya minum dulu bentar ya. Boleh itu dipakai itu marhaban. Marhaban artinya apa tadi marhaban? Selamat. Selamat datang. Selamat datang. Gitu, boleh nih. Ini kata-katanya rohaba yurahibu, asik kan? Sambil belajar bahasa Arab kita. Oke. Wa ayyurahiba bihi wa yuhsina ilaihi bihasbi haliha. Dan berbuat baik kepadanya ya, sesuai keadaannya. Lanjut. Faqad rawaina an Abi Harun al-Abdi, dan sudah diriwayatkan kepada telah meriwayatkan kepada kita Abi Harun al-Abdi. Abi Harun al-Abdi ini siapa? Abi Harun al-Abdi ini nama seseorang ya, nama seseorang. Lanjut. Qala, dia berkata, kunna na'ti Aba Sa'idinil Khudri. Qala kunna na'ti Aba Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu fayaqulu marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan bahwasanya Abi Harun al-Abdi ini bercerita, dia bercerita, kunna na'ti Aba Sa'idinil Khudri. Kami dulu pernah datang kepada Abu Sa'id al-Khudri. Ini menghalangi sedikit ya, sorry. Kita menghalangi sedikit, kita geser sedikit kayaknya nih. Sorry, sabar dulu, di mana geser? Aduh, geser dikit ya. Susah lagi. Nah, oke, bisa. Sa'idinil Khudri. Nah, ini cara bacanya gimana kakak-kakak, teman-teman? Nah, ini cara bacanya ada nun wikoyah namanya di sini. Nah, gitu. Teman-teman kalau sering baca Quran seperti itu ya. Jadi bacanya bukan Aba Sa'idin al-Khudri, bukan. Itu masih belum pro itu, masih noob itu kalau baca kitabnya masih gitu ya. Kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri masih salah. Salah. Tapi cara bacanya gimana? Kunna, fokus teman-teman, fokus ke sini. Kunna na'ti Aba Sa'idinil Khudri. Nah, gitu cara bacanya ya. Saya nggak tahu teman-teman bakal dipraktikin atau enggak. Cuma yaudah lah, yang penting saya sudah sampaikan lah ya. Oke, kita langsung masuk. Jadi, Abi Harun ini cerita bahwasanya kami pernah datang ke Abi Sa'id al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW, radhiyallahu anhu. Fayaqul, kemudian dia berkata saat kami datang, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi Abu Sa'id al-Khudri bilang bahwasanya marhaban. Nah, coba yuk marhaban. Apa tadi marhaban artinya? Bareng-bareng. Selamat datang. Bareng-bareng. Hitung dulu. 1, 2, 3. Apa artinya marhaban? Selamat datang. Selamat datang. Alhamdulillah. Ada kemajuan ya Allah. Saya terharu ya Allah. Oke, marhaban. Selamat datang. Marhaban. Jadi ada kata-kata marhaban ya romarnya. Selamat datang bulan Ramadan. Alhamdulillah ya Allah. Kalau marhaban ya habibi apa artinya? Selamat datang. Asik. Boleh. Asik kan belajarnya? Oke.
Lanjut ya. Jangan dipraktekin buat pacar ya. Yang dipraktekin ke pacar saya berangkat tangan ya. Saya nggak mau ikut andil di dosa kalian ya. Saya nggak mau ikut-ikutan pokoknya. Saya bilang ini buat pasangan halal, bukan pasangan haram. Oke, haram ya. Lanjut. Jadi Abi Said Al-Khudri, dia bilang ke murid-muridnya yang datang, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kira-kira mewasiati apa, teman-teman? Apakah Rasulullah itu memberikan wasiat kepada anak-anaknya itu harta? Enggak, bukan. Apakah Rasulullah SAW itu mewasiati jabatan? Waduh, kok jadi nyenggol-nyenggol ke politik ini? Oke? Tidak ya, tidak jabatan ya. Tapi Rasulullah SAW itu mewasiati ilmu. Jadi maksudnya apa? Marhaban, selamat datang kepada ilmu. Gitu maksud artinya. Ya? Oke. Lanjut. Jadi mungkin ini besok saya praktekkan ya. Ke teman-teman besok, di pertemuan besok, saya bakal bilang marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Ingetin saya ya. Kak Fafa atau admin-admin yang lain, Kak Nu dan lain sebagainya. Ingetin saya buat baca ini ya, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah ya, sunnahnya para tabiin atau para sahabat. Besok kita praktekkan. Ini terlebih kan nih kayaknya materinya pas banget buat anak ya. Lanjut. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna nas lakum tabaun. Artinya bahwa sesungguhnya kelak ada manusia yang menjadikan kalian itu sebagai panutan. Nah ya, wa inna rijalan ya'tunakum min aqtanil ard yatafaqahuna fid din. Kelak akan datang lelaki atau ya orang-orang kelak akan datang mendatangi kalian dari ujung-ujung penjuru dunia dalam rangka mempelajari agama, yatafaqahu fid din atau yatafaqahuna fid din, memperdalam ilmu agama. Oke? Fa idza ataukum fastausu bihim khaira. Kalau benar-benar mereka datang kepada kalian, maka nasihatilah kepada mereka kebaikan. Nah, ini sudah saya katakan tadi ya, sudah saya nasihati kebaikan buat kalian di awal-awal tadi. Gitu. Berarti alhamdulillah saya sudah mempraktekkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi, kelak manusia itu akan datang kepada kalian untuk belajar agama. Sebagaimana teman-teman yang sudah ikut masuk ke dalam grup ini untuk belajar agama, maka saya menyambut teman-teman sekalian, marhaban biwasiyati Rasulullah SAW, dan kemudian saya mewasiati kepada kalian untuk terus berbuat baik, untuk mewasiati kepada kalian kebaikan. Tadi saya sudah bilang tentang bahwasanya, ya tadi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah tadi. Saya sudah menasihati. Jadi alhamdulillah. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa Ibnu Majah wa ghairihi ma. Siapa itu Tirmidzi? Tirmidzi itu periwayat A'immatu Sittah atau Kutubu Sittah, itu nanti ada terkenal ya. 6 buku hadis, termasuk ada Tirmidzi sama ada Ibnu Majah. Teman-teman insyaallah belajar. Selanjutnya, wa rawaina nahwahu fi musnadid Darimi. Nah, ini lengkap aja dan sudah diceritakan seperti itu juga sama-sama mirip-mirip fi musnadid Darimi. Nama kitab namanya Musnadid Darimi, an Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Tadi kan Abi Harun, tapi kalau yang ini namanya Abi Darda radhiyallahu anhu. Selanjutnya, lanjut. Oke. Faslun, bab baru lagi. Tapi ini tetap bab penjelasan yang ini ya. Penjelasan adab seorang guru kepada muridnya. Lanjut. Wayam bagi. Kita mulai dari sini. Bismillah. Wayam bagi ayyabdulalahum nasihah. Maka diharapkan seorang guru memberikan kepada mereka itu nasihat. Fa innar Rasulullah
wasallam qala, karena sungguh Allah bersabda, ad-dinun nasiha lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li amatil muslimi amatihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk umat-umat muslim dan amatihi. Maksudnya apa di sini? Apakah Allah perlu nasihat? Bukan. Bukan gitu maksudnya. Bukan gitu artinya. Maksudnya nasihat mengingatkan di dalamnya Allah. Nasihat mengingatkan dalamnya kitab-kitab Allah. Nasihat mengingatkan dalamnya rasul-rasul Allah dan lain sebagainya, begitu ya. Bukan nasihat untuk Allah, bukan. Selanjutnya, wa minan nasihati lillahi ta'ala. Nah, dan salah satu bentuk nasihat yang isi di dalamnya adalah Allah dan kitab-kitabnya adalah ikramu qari'ihi wa talibihi. Adalah menghormati para pembaca Al-Quran dan orang yang menuntut ilmu. Gitu. Wa irsyaduhu ila maslahatihi, dan menunjukkannya, mengajaknya kepada kebaikan-kebaikan. Wa rifqu bihi, dan lembut kepada mereka. Mereka di sini siapa? Para murid-murid kita. Karena sekarang kita lagi babnya apa? Babnya berbuat baik kepada para muridnya. Lanjut. Wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkanahu, dan hendaknya lah bagi para guru untuk membantu para murid-muridnya atas permohonan minta tolong mereka bima amkanahu, sekedar yang kita mampu, sememungkinkannya gitu, sememungkinkannya gitu. Apapun itu, misalnya ada murid yang tiba-tiba bilang, Ustadz, ajarkan saya ini, saya pengen pahamin ini, itu kita bantu. Makanya sempat ada kritis ya, saya ada mengkritik para dosen-dosen atau para pembimbing skripsi ajak buat susah itu mahasiswanya. Ini gak sesuai, adabnya tidak sesuai. Siapa yang di sini pernah disusahin skripsinya sama dosen? Angkat tangan, coba yuk, bisa yuk. Ada nggak yang angkat tangan di sini? Atau ada nggak yang kuliah di sini? Ada? Suara saya kedengeran? Oh, kedengeran kan ya? Kedengaran Ustaz. Tuh, susah banget buat ketemu tuh. Betul. Jadi bahkan dikisahkan bentar ya, sampai saudara saya itu sekolah di salah satu universitas ya, di Lampung, jurusan hukum, itu sampai nggak selesai dan memutuskan untuk nikah. Karena apa? Karena nggak pernah dilulusin tuh sama skripsi, sama dosen membimbingnya, nggak pernah di ACC. Nah, Masya Allah, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak memiliki adab kepada murid. Mohon maaf saya katakan, dosen-dosen seperti itu tidak memberikan adab, ajaran-ajaran yang baik kepada guru. Padahal seharusnya salah satu bentuk menghargai ilmu adalah memudahkan para murid. Tapi bukan berarti juga menjadikannya remeh, bukan. Tetap harus ada kadarnya. Masa sampai akhirnya saudara saya itu mengundurkan diri, kan nggak masuk akal gitu loh. Sampai banyak yang bunuh diri, mohon maaf, naudzubillah teman, naudzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari hal tersebut. Sampai ada yang frustasi, teman-teman saya banyak yang curhat ke saya, bijak antum ngerasain nggak skripsinya gini segala macam. Alhamdulillah saya nggak merasakan skripsi yang sulit itu. Di sini ada skripsi, tapi modelnya nggak dipersulit, gitu. Makanya naudzubillah, ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah menghindari kita dari dosen-dosen atau guru-guru yang menyulitkan ya. Amin ya rabbal alamin. Besok-besok kalau nemu dosen yang nyusahin muridnya, langsung kasih kitab ini ya. Langsung kasih kitab ini gitu, Masya Allah. Nanti ditanya siapa yang ngajarin kamu bijak Ramadan, nanti ada di blacklist lagi nanti. Oke, lanjut, tapi nggak apa-apa. Kita menyampaikan kebenaran. Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak pernah malu, tidak pernah takut untuk kebenaran. Lanjut. Oke. Tadi kita ke mana? Oke, bima amkana tadi ya. Wa musa'adatu ala talibihi bima amkana. Dan hendaknya para guru itu untuk membantu para murid-muridnya dengan kadar-kadarnya, sekadarnya. Wa ta'alluf qalbi talib, dan bahasanya ya, melembutkan atau
menjalin hubungan dengan hati-hati para murid. Wa ayyakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin mutatallifan bihi wa muharridon lahu ala ta'allum. Wa ayyakuna samahan, dan memberikan pengertian. Samahan apa? Pengertian. Nah, ini lagi nih, dapat mufradat baru lagi nih. Dapat mufradat baru lagi. Apa samahan? Pengertian. Aduh. Bagus nih. Pengertian. Apa nih samahan? Pengertian. Dan kalau dia tidak pengertian, namanya apa bahasa Arabnya? Lah sama gitu. Oke. Sekarang kita lihat ya. Wa ayyaku nasamahan bi ta'limihi, dan hendaknya para guru itu memberikan pengertian-pengertian saat mengajarkan dengan lembut. Kita jadi tahu pengertian kalau ada muridnya yang nggak paham, itu dikasih tahu, diajarkan dengan lembut. Mutalattifan. Bersifat lembut juga, sama rifaq sama lembut. Mutatalif ini sama, latif. Wa muharridun lahu ta'allum, dan bagi para guru itu hendaknya memberikan semangat kepada para muridnya untuk terus-menerus belajar. Gitu. Semangat, harus terus dikasih semangat. Kayak saya tadi di awal itu memberikan semangat. Tadi MC juga atau moderator bilang kalian ini adalah orang-orang terpilih. Kenapa? Karena banyak di luar sana anak-anak muda yang sibuk pacaran, anak-anak muda yang sibuk entah ngapain, nonton konser, lain sebagainya. Dia malah belajar ilmu. Makanya kita spesial. Itu kan termasuk motivasi untuk belajar. Nah, ini kita ngambil dari sini referensinya. Selanjutnya, wayam bagi ayudzakirohu fadilati dzalik. Nah, satu ini penting banget. Ini penting banget. Saya penting banget. Ini kita highlight ya. Ini penting banget soalnya. Nih, ini pesan yang saya ingin titik beratkan buat para guru. Hendaknya kepada para guru untuk memberikan penjelasan kenapa ilmu tersebut harus dipelajari. Nah, saya katakan sekali lagi, hendaknya para guru yang mengajar sebuah materi memberikan penjelasan kepada murid kenapa ilmu tersebut harus dipelajari. Ini saya matikan dulu ya ini nih ya. Ini saya pengen ini karena ini sekali lagi kalau ada highlight yang berat, saya pengen hidupin ini kameranya. Oke, teman-teman, kita sampai tadi kata wayam bagi ayudzakira fadilati. Saya ingin memberikan kepada teman-teman semua sedikit pesan ya buat teman-teman yang kelak ingin jadi guru atau jadi dosen atau siapapun itu. Hendaklah bagi para guru itu memberikan alasan kenapa ilmu itu dipelajari. Misalnya teman-teman mempelajari matematika, teman-teman harus ngasih tahu ke murid-murid teman-teman sekalian atau sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan pelajaran ini, untuk apa matematika dipelajari gitu. Karena dengan memberikan alasan yang rasional tentang kenapa kita mempelajari matematika, murid itu punya alasan kenapa dia harus belajar matematika. Salah satunya saya juga bilang, kenapa kita mempelajari kitab At-Tibyan? Kenapa kita mempelajari kitab At-Tibyan ada di Hamlatul Quran? Karena saya katakan, At-Tibyan adalah kitab yang membahas tentang adab, dan seseorang itu tidak bisa lepas dari adab. Gitu kan? Saya bilang tadi, kalau hanya pintar, syaitan sudah sangat pintar, atau iblis sudah sangat pintar, tapi dengan itu tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maka dari itu, adab sangat penting. Nah, makanya kita mengajarkan kitab At-Tibyan. Nah, seperti ini juga buat teman-teman sekalian, yang ingin mengajarkan ilmu apapun itu, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu biologi, ilmu apapun itu, bahasa Inggris dan lain sebagainya, semua kasih alasan ke murid.
kasih penjelasan yang rasional. Kenapa kita harus belajar ilmu tersebut, agar harapannya saat murid paham, oh saya belajar ini karena untuk ini, dia lebih semangat dalam belajar. Gitu. Coba saya tanya teman-teman, saya tiba-tiba nggak bikin kajian nih, saya bertanya coba teman-teman ya. Saya bikin kajian, terus tiba-tiba saya nggak ngebahas tentang atibiat, dari awal sampai akhir nggak saya jelasin itu buat apa gunanya ilmu ini, tentu teman-teman akan nggak semangat karena kayak nggak dapet ruhnya, nggak dapet nilainya. Tapi kalau saya kasih tahu juga alasannya kenapa kita belajar kitab ini, karena lagi-lagi kitab ini penuh isinya dengan adab. Adab itu penting. Adab itu etika. Nah, tanpa etika, ilmu seseorang itu tidak ada harganya. Saya katakan sekali lagi. Tanpa etik, ilmu seseorang itu tidak ada harganya. Siapa yang mencontohkan, siapa yang bilang kita lihat langsung iblis, gitu ya. Iblis laknatullah alaihim itu, dia pintar. Bagaimana nggak pintar? Dikatakan atau dikisahkan bahwasanya iblis itu menjadi tentara Allah yang Allah andalkan saat itu. Tapi karena dia tidak memiliki etika, tidak memiliki adab, apa akhirnya? Allah menjadikan dia makhluk yang paling terkutuk. Makanya itu saya ajaran kitab At-Tibian, kita bahas kitab At-Tibian karena sekarang etika dan adab itu menjadi barang yang mewah. Masya Allah. Ya, etika dan adab menjadi barang yang mewah. Banyak orang yang memandang sebelah mata etika itu. Padahal kita tahu bahwasannya ilmu itu tidak akan ada ruhnya, tidak akan ada gunanya saat tidak punya etika. Apalah pentingnya ilmu kalau ternyata digunakan buat korupsi. Apalah pentingnya ilmu kalau ternyata hanya membuat membohongi masyarakat. Apalah gunanya ilmu kalau hanya membuat propaganda dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu etika di sini. Dan kita membawakan kita At-Tibian hadir untuk kembali memberikan kesadaran kepada kita semua tentang pentingnya etika dan adab. Paham sampai sini? Ini adalah poin yang paling terpenting pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ibroh atau mendapatkan pelajarannya. Ini benar-benar saya garis bawahi. Catat kalau teman-teman sudah berpikiran saya pengen jadi guru, kasih ini di catatan teman-teman sekalian besar-besar. Memberikan alasan yang rasional kenapa saya atau murid-murid harus belajar ini. Semoga dapat dipahami. Sekarang kita check it out. Kita kembali atau kita masuk ke dalam penjelasan lagi sebentar saja. Habis itu kita cukup. Bukan ya? Oke. Mana tadi pena saya? Oke, di sini. Oke, kita selesai sampai sini ya, insya Allah ya. Selesai sampai sini insya Allah. Sampai sini ya. Lanjut. Kita ulang di sini tadi yang kita bahas tadi. Wa yambagi ayudzakirahu fadilata dzalik, dan harapannya seorang guru itu menyebutkan kenapa alasan mempelajari ilmu tersebut liyakuna sababan fi nasyatihi, untuk menjadikan hal tersebut sebab semangat para murid untuk mempelajarinya, wa ziyadatan fi raghbatihi, dan menambah kecintaannya, wa yuzahidahu fid dunya, dan menjadikannya ini zuhud, ya, zuhud terhadap dunia, wa yasrifu anir rukuni ilaihi, dan mencegah kepada para murid itu untuk apa? Untuk terlalu mencintai dunia. Ini maksudnya di sini maksudnya ilmu-ilmu syar'i ya. Wal igtiraru bihi, sama juga mengharapkan dunia lebih. Wa yudzakkirahu an istighal bil Qur'an, dan kembali mengingatkan kepada para murid-murid untuk menyibukkan diri kepada Al-Qur'an, wasairil ulum asyariyah, dan juga menyibukkan diri kepada ilmu syariah, gitu ya. Teman-teman, ilmu syariah ini jangan dipisahkan dari ilmu dunia. Jangan ada yang berpikir kalau udah belajar ilmu dunia, ilmu syariah nggak perlu. Ilmu syariah itu ilmu syariah aja, ilmu dunia aja. Nggak ada seperti itu. Karena pada hakikatnya, kalau kita lihat sejarahnya, ternyata justru ilmu-ilmu yang sekarang kita dapatkan itu banyak didapat dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Bagaimana kita lihat ilmu kedokteran yang sangat viral, itu ditemukan oleh Ibnu Sina, ya. Terus kita
tahu bahwasanya angka-angka yang sekarang kita pakai atau aljabar matematika didapat dari Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Kita lihat bahwasanya sekarang penemuan kamera itu ditemukan oleh Ibnu Haytham, yang mana dia adalah ditemukan itu saat dia lagi dalam penjara, ya. Yang pertamanya disebut dengan kamera obscura, itu kan teman-teman bisa baca di sejarah itu. Ternyata ilmuwan Islam yang membawa ini gitu. Terus filosofi falsafah itu ternyata diterjemahkan dengan baik oleh Imam Al-Ghazali gitu kan. Jadi jangan bilang bahwasanya ilmu dunia itu sangat bertolak belakang dengan ilmu syariah. Enggak. Ilmu syariah dengan ilmu dunia itu bisa dikolaborasikan gitu ya. Jadi jangan mau kita kena pikiran sekuler yang memisahkan antara agama dan dunia. Jangan. Agama dan dunia harus seimbang. Itu yang diajarkan oleh Islam. Makanya Islam itu namanya umatan wasata. Para pemeluk-pemeluk agama Islam itu disebut dengan apa? Umat yang wasata. Atau apa disebut wasata itu? Pertengahan. Gitu ya. Lanjut. Wa tariqatun al-hazimina wa ibadillahil arifin. Dan sesungguhnya kita mengajar juga kepada para murid-murid kita bahwasanya jalan ini ya, jalan-jalan yang sekarang dituju ini, maksudnya jalan para penuntut ilmu adalah jalannya orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang teguh pendirian, dan orang-orang atau hamba-hamba Allah yang bijaksana. Wa anna dzalika rutbatal anbiya. Kenapa? Karena pada hakikatnya menuntut ilmu itu adalah pekerjaan atau derajatnya para nabi-nabi sholawatullah wassalamuhu alaihim. Karena menuntut ilmu itu adalah pelajaran atau kerjaannya para nabi. Dikisahkan kan dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kepada seorang nabi. Nabi siapa? Ayo. Nih biar saya ngecek ada yang tidur atau enggak ini. Coba nabi siapa? Ayo. Nabi Musa. Nabi Khidir. Nabi Khidir, Masya Allah, tabarakallah. Nih, coba kasih dulu ya admin hadiah ya. Admin yang ngasih hadiah, bukan anak. Oke. Di sini kan banyak kisahnya gitu kan. Banyak nabi-nabi belajar ke nabi yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya thalibul ilmi atau belajar ilmu itu merupakan pelajaran atau kerjaan yang juga dikerjakan oleh para ulama. Masya Allah. Para ulama, para nabi-nabi. Begitu ya. Jadi kalau kita paham, kalau kita sudah belajar, kelak insya Allah kita menjadi sosok guru-guru yang bijaksana, guru-guru yang dicintai para muridnya, guru-guru yang kedatangannya dinantikan dan kepergiannya ditakutkan. Sekali lagi, semoga dengan mempelajari ini kita menjadi guru-guru yang kedatangannya dinanti-nantikan, dirindukan, dan kepergiannya ditakutkan. Jangan sampai kita menjadi guru, menjadi sosok guru yang pergiannya disyukuri dan kedatangannya ditangisi. Jangan sampai naudzubillah tuma naudzubillah. Oke, sekarang kita matikan itu ya layarnya dan kita kembali. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat menjadi ilmu bermanfaat buat teman-teman sekalian, dapat dipraktekkan di pelajaran sehari-hari. Dan sekian, saya berikan kesempatan kepada admin untuk memberikan pertanyaan. Pernah bingung maaf kepada Allah saya mohon ampun bila terpedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, mungkin langsung saja ya. Saya buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya. Tafadhol, bertanya perihal materi pada malam hari ini mungkin belum paham atau bagaimana, bisa dipertanyakan kembali. Dan yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, sepertinya sudah ada yang raise hand sebentar. Mungkin dari Kak Laila. Tafadhol Kak. Mbak Laila. Laila
Mbak Laila, apakah ingin memberikan pertanyaan? Oke. Dilanjut saja ke Vivi, boleh Vi untuk pertanyaannya? Makasih Kak udah dikasih kesempatan. Sebelumnya anak izin bertanya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa guru atau dosen nggak boleh menyusahkan muridnya. Bagaimana Kak jika ini guru saya? Jika saya tugas saya kosong, saya minta nilai kepada beliau, tapi beliau suka menyepelekan dan buku saya juga diambil beliau sampai hilang, nggak dikembalikan sampai sekarang, itu gimana Kak? Jika saya tagih, dia bilangnya disuruh mencari dan beliaunya nggak minta maaf sama sekali. Itu aja Kak, syukran. Ini pertanyaan atau apa ini? Saya juga bingung jawabnya ini. Apa yang harus saya jawab kalau begini ceritanya kan? Kayak beliau itu sudah membuat kesalahan tapi nggak mau bertanggung jawab, nggak mau minta maaf, kayak nggak ada usaha apapun. Itu aja. Itu bagaimana Kak? Tentu sebagaimana sudah kita bahas tadi kan. Makanya inilah yang kita sayangkan atau yang kita prihatin ya sama guru-guru yang seperti ini. Di mana seorang guru itu tidak mengajarkan etika-etika yang baik, adab-adab yang baik. Ya ini seperti ini gitu. Seharusnya guru itu, yang namanya guru itu digugu dan ditiru, dilihat dan ditiru. Kira-kira bagus nggak akhlak seperti ini untuk ditiru? Kan nggak bagus. Maka lagi-lagi kami sayangkan, sangat kami sayangkan jika ada guru yang berlaku tidak seperti ini, tidak mencontohkan kepada kita etika-etika yang baik seperti itu dengan beribu alasannya. Entah alasannya mereka apa, mau melihat kesungguhan, nggak ada seperti itu. Islam itu tidak pernah menyusahkan, bahkan Allah itu nggak pernah menyusahkan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwasanya Allah itu menginginkan kepada kalian kemudahan, tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Allah aja memberikan kemudahan, masa manusia nggak memberikan kemudahan? Gitu. Makanya sekali lagi pentingnya belajar ilmu. Ya buat Mbak Vivi saya nggak tahu gimana cara jawabnya, mungkin ya udahlah. Ya udahlah, memang ada orang seperti itu, jadi ya sudahlah kita biarin aja, nggak usah terlalu direspon. Ya udahlah, anggap aja itu menjadi pertanggungjawaban dia di akhirat kelak gitu ya. Nggak apa ya, semoga menjadi pemahaman Mbak Vivi, semoga dapat dipahami. Barakallah. Masya Allah. Bagaimana Vivi, aman? Aman-aman. Baik, selanjutnya dari Kak Selaningsih. Boleh Kak untuk pertanyaannya? Baik, terima kasih Kak sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Gini Ustadz, saya ingin bertanya. Saya ini kan lagi profesi guru, tapi udah 4 bulan pelatihan guru, PL di sekolah gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita mengapresiasi murid supaya bisa semangat dalam belajar walaupun mereka itu terkadang kayak malas belajar seperti itu, dan bagaimana caranya supaya mereka itu bisa nyaman belajar dengan saya. Itu aja Kak, terima kasih. Masya Allah, ini aduh maaf saya harus minum ya. Ini saudari saya lain ini ngajar apa? Saya masih ngajar di SD Kak, kelas 2 SD. Oke. Masya Allah ya. Kita doakan saudari Sela dan teman-teman sekalian yang mengajar. Ini mencerdaskan anak bangsa ini merupakan